Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan kita. Saya Rati Diawidyanentias. Perkenalkan, saya Yuniarti. Di sini kita akan berdiskusi masalah implementasi Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang identitas kependudukan digitalisasi. Tugas dari Bapak Dr. M. Daimom Ablor, mata kuliah implementasi dan kebijakan publik. Di sini kita akan berdiskusi dengan santai. Ya, siap. Kita akan bertanya-tanya apakah itu digitalisasi, apakah itu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam identitas kependudukan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Menurut jenengan, apakah identitas kependudukan digitalisasi? Terima kasih. Identitas kependudukan digital adalah suatu sistem data kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dikaitkan dengan teknologi informasi. Data tersebut berisi terkait nama, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, status, serta alamat seseorang. Begitu, Mbak. Oh, Oke. iya. Adakah dasar hukum pelaksanaan identitas kependudukan digitalisasi? Terkait dengan identitas kependudukan digital yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Anom saat ini, ada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan belangko kartu tanda penduduk elektronik, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital atau yang disingkat dengan IKD adalah suatu inovasi dari Kementerian Dalam Negeri agar data kependudukan di Indonesia itu menjadi satu data dan dapat digabungkan dengan teknologi informasi. Begitu menurut. Jadi identitas kependudukan itu semisal kalau kita kan orang Nganjuk, kalau orang luar bisakah langsung menggunakan digitalisasi? Untuk identitas kependudukan digital itu ada syaratnya, yaitu warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP elektronik. Itu bisa disambungkan menjadi identitas kependudukan digital, yaitu berusia 17 tahun ke atas dan memiliki HP Android. Kalau belum melakukan perekaman kependudukan, itu tidak bisa dilakukan pada aplikasi IKD atau identitas kependudukan digital. Kalau mungkin ada warga negara berusia 17 tahun kurang sehari mau melaksanakan IKD, itu tidak bisa. Harus Jadi 17 tahun. Oh. Lebih 1 hari, kurang dari 1 hari pun itu tidak bisa. Dan itu pun perekaman harus dilakukan di kantor kecamatan atau kantor catatan sipil. Begitu, Mbak. Apakah itu harus memakai HP Android kalau tidak mempunyai? Kalau KTP elektronik atau kepingan KTP itu setiap penduduk atau warga negara yang memenuhi syarat itu bisa. Tapi kalau IKD, karena ini berkaitan dengan teknologi informasi, harus dengan HP Android dengan iOS tertentu. Jadi kalau HP-nya tidak Android yang biasa, tidak bisa, karena sistemnya tidak akan support. Gitu. Apa bedanya KTP elektronik dan identitas kependudukan digital? Sangat berbeda. Kalau KTP elektronik itu fisiknya dapat kita pegang dan kita dapat tahu isinya dengan membaca kepingan tersebut. Tapi kalau identitas kependudukan digital, tidak semua orang yang punya KTP elektronik itu punya
identitas kependudukan digital, tapi soalnya harus daftar dulu ke kantor catatan sipil ataupun ke kantor kecamatan. Jadi bedanya kalau KTP elektronik dalam bentuk kepingan, tapi kalau IKD itu harus ada koneksi internet yang tertanam di dalam handphone. Begitu. Kalau sudah memiliki identitas kependudukan, bagaimana dengan KTP elektronik fisik? Apakah tetap berlaku? Tetap berlaku. Karena fungsinya memang berbeda. Sama tapi berbeda. Kalau KTP elektronik yang berupa kepingan itu hanya KTP saja. Tapi kalau IKD di dalamnya berisi 1 KTP, 2 KK dari warga negara tersebut, dan juga data kependudukan yang lain. Semisal dokumen yang lain itu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Yang kedua NPWP. Yang ketiga kendaraan bermotor, kepemilikan kendaraan bermotor. Yang keempat bisa juga untuk pegawai negeri sipil itu NIP-nya nanti bisa tertera di dalam identitas kependudukan digital. Sebanyak itu nggih masuknya elektronik fisik itu? Ya, karena diharapkan dari IKD itu data penduduk yang berbasis dari NIK, nomor induk kependudukan, itu terintegrasi dengan semua komponen, misalkan BPJS, NPWP dan sebagainya. Tapi dalam perkembangannya IKD itu masih dalam tahap perbaikan, terus terintegrasi. Jadi kalau kita sudah fix punya IKD di dalam handphone, itu tidak serta-merta nanti NPWP-nya muncul, tidak. Itu butuh proses. Jadi satu data terintegrasi, KK sudah masuk, KTP sudah masuk. Berikutnya nanti NPWP akan muncul juga. Langsung? Butuh waktu. Butuh waktu. Ya. Ditambahkan juga untuk identitas kependudukan digital itu setiap warga negara yang mempunyai IKD tidak hanya download aplikasi terus aplikasinya bisa dipakai, tidak, tapi harus ada verifikasi atau istilahnya verifikasi dari kantor kecamatan atau kantor kependudukan. Jadi tidak semudah kita kalau sudah di-download kita sudah memasukkan, berarti harus diverifikasi lebih dahulu. Ya, karena nanti pada waktu setelah kita install lewat Play Store dengan memasukkan NIK, nama, tempat tanggal lahir, email, itu nanti setelah data komplit itu kita bisa install. Setelah itu verifikasi via kantor kecamatan atau kantor catatan sipil itu dengan QR. Jadi QR itu semacam data yang ada di dalam suatu sistem kependudukan. Kalau di kecamatan dan catatan sipil itu namanya SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang terintegrasi secara nasional. Kalau tidak ke kecamatan atau ke catatan sipil tidak bisa ya berarti? Tidak bisa, itu kelemahannya dari IKD. Jadi selama ini pemerintah dari kabupaten, terutama Kabupaten Nganjuk, itu mentargetkan realisasi pencapaian IKD Kabupaten Nganjuk sebesar 25%. Tapi per Juni 13 Juni kemarin berdasarkan surat Sekda itu capaiannya se-Kabupaten Nganjuk persentasenya 6,18%. Bayus banyak itu. Jadi total dari seluruh Kabupaten Nganjuk 854.534 jiwa itu jumlah penduduk yang ber-KTP elektronik. Sedangkan yang ditargetkan IKD sebesar 25% itu sebesar 213.639
jiwa. Sedangkan yang IKD yang sudah install dan verifikasi itu sebesar 13.211 jiwa. Baru segitu. Iya. Oh, berarti masyarakat kurang sadar atas digitalisasi ini. Banyak yang belum mengetahui. Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal ini Kecamatan Tanjung Anom, saya sebagai khususnya, PNS Kecamatan Tanjung Anom terus bergerak melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi itu namanya pencet jebol, pelayanan cepat, jemput bola IKD. Pencet jebol, pelayanan cepat, IKD, identitas kependudukan digital. Jadi kita dari tim kecamatan dan operator kependudukan itu sosialisasi ke desa dan kelurahan di Kecamatan Tanjung Anom. Berarti langsung terjun langsung terjun ke desa. Kita target 1 hari 2 desa. Itu satu desa berapa kakak itu? Semisal satu contoh. Untuk 1 hari kurang lebih kita 6 jam dengan sosialisasi satu desa 3 jam. Itu kita bisa mendapatkan IKD sebanyak 50 jiwa. Apakah semua mau? Untuk yang di IKD, target yang pertama adalah warga negara yang paham teknologi informasi. Dimulai dari perangkat desa terlebih dahulu. Betul. Dan lembaga perangkat desa seperti RT, RW, BPD, LPM, dan yang lain-lain. Jadi kita start awal mulai dari situ, baru nanti terjun ke masyarakat. Warganya masing-masing. Karena tidak semua perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa itu paham dan tahu tentang IKD. Apalagi yang sudah sepuh. Apalagi yang sudah sepuh. Itu. Iya, kadang kan apa toh saya sudah punya KTP, jadi apa gunanya lagi untuk digitalisasi? Biasanya kan orang-orang sepuh kan seperti itu. Iya. Mungkin untuk warga negara yang sudah usia lansia, mungkin kurang berguna lah. Tapi untuk pemuda-pemuda seperti kita ini, dimanapun posisi kita, selalu bawa handphone. Selalu bawa handphone. Kadang KTP-nya ketinggalan. Betul. Kadang juga ketelesot atau iya. Jadi itu untuk menyiasati. Kalau kita KTP ketinggalan, pasti masih ada HP. KK ketinggalan, NPWP ketinggalan, kita tidak perlu pulang ambil, tapi kita sudah buka ada aplikasi ini. Kemungkinan kita kan mengurus surat menyurat di kecamatan, di desa, di perbankan, itu sangat membutuhkan itu. Nah, kalau ketinggalan, kita bisa lihat di handphone, dan itu datanya adalah valid karena dalam aplikasi IKD seperti itu. Apakah kalau semisal ada warga yang belum 100% belum mengetahui, apakah bisa di kecamatan ataukah langsung di catatan sipil? Untuk warga yang belum IKD disarankan ke tempat yang lebih dekat. Pertama di kecamatan. Karena memang verifikasi autentifikasi itu ada di operator kecamatan. Dan satu kecamatan itu hanya ada 2 akun atau operator yang bisa memverifikasi. Jadi pada waktu kita melaksanakan pencet jebol di desa dan kelurahan di Kecamatan Tanjung Anom, itu kita bagi. Jadi kita bagi satu operator standby pelayanan publik di kecamatan. Yang 1 orang kita standby mobilisasi di desa dari keliling kita. Berarti memakai mobil desa keliling ataukah? Bukan, kita mobilitas sendiri aja. Mobilitas sendiri saja. Dan tidak hanya 1 orang. Kalau kita hanya 1 operator, memang akunnya 1 yang kita pakai untuk verifikasi. Tapi kita dibantu oleh tim sejumlah 5 orang, itu akan membantu. Mungkin memasukkan alamat email, NIK, itu kan
harus betul, tidak boleh salah. Jadi ada timnya dan nanti akan diverifikasi oleh satu orang operator, sehingga untuk satu desa dalam waktu 3 jam bisa terpenuhi 50 orang yang ikut IKD, seperti itu. Apakah ada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan IKD ini? Kalau Mestinya tantangan juga pasti ada. pasti ada. Pasti ada kalau tantangan. Tantangannya begini. Untuk Kecamatan Tanjungan yang terdiri dari 120.000 jiwa dan itu merupakan jumlah penduduk terbesar Di Kabupaten Nganjuk. di Kabupaten Nganjuk. Iya. Yang terdiri dari 20 kecamatan 20 itu yang terbesar adalah Kecamatan Tanjung Anom. Jadi tantangannya kita sudah melakukan sosialisasi dengan penjebol dengan maksimal, tapi targetnya itu Tidak memenuhi syarat. tidak sampai 25% karena jumlah penduduknya memang besar. Iya. Cuma berapa persen biasanya targetnya itu? Per 13 Juni itu Kecamatan Tanjung Anom mampu melaksanakan IKD sebesar 5,11%. Baru segitu ya. Iya. Tapi kita sebagai tim kecamatan tetap berupaya, berusaha. Misalkan kalau ada rapat yang ada di pendopo kecamatan, kita menjalankan rapat nih. Ya. Itu ada semacam rapat pleno PKK, itu ada tim penggerak PKK desa dan kelurahan beserta kader. Itu pasti kita akan beritahukan, monggo ibu-ibu untuk IKD. Nah, itu nanti langsung menuju pos pelayanan IKD. Terus ada lagi semacam pembagian bansos, BLT atau yang kemarin itu ada pembagian sembako yang ditempatkan di kecamatan. Itu kita juga menyarankan untuk IKD. Jadi tidak hanya kita hanya menerima saja, tapi kita juga berusaha mendorong warganya itu untuk ikut IKD. Seperti itu. Tapi kita harus semangat untuk jemput bola ke masyarakat, ke warga. Harus tetap harus tetap dilaksanakan. Karena itu adalah program pemerintah. Iya. Itu program. Terus saya juga lagi. mau tanya Iya. pada moderator, apakah sudah IKD? Belum. Karena PNS harus memberikan contoh yang baik segera untuk Tetap IKD. Ini saya baru tahu Kecamatan terdekat. Harus dan wajib itu nggih. Untuk PNS itu harus wajib untuk IKD. Iya, kemarin Untuk sudah PNS sudah dari dinas Catatan sipil sipil sudah mobile ke dinas-dinas. Iya. Jadi kalau yang belum ya segera Kok menuju. dinas saya kok belum ada. Ya? Belum ada. Berarti langsung aja nanti ke Kecamatan atau ke ke catatan Dukcapil sipil. Nganjuk. Iya. Oke. Baru tahu kalau IKD itu sangat-sangat penting. Karena kan kita kadang orang awam kan kadang kelupaan membawa KTP, membawa KK. Untuk identitas anak sekolah kan juga bisa lihat di situ langsung. Oh, bisa. Langsung. Jadi untuk EKD semisal dalam satu KK ada 5 anggota. 5 anggota 5 keluarga. anggota KK, anggota keluarga yang usianya 17 tahun ada 4 orang. 4 orang anggota. 1 orang 1 HP Android. Itu 1 orang bisa 1 IKD. Gitu ya. Iya, kalau ada 4 orang mungkin usianya di atas, ada ayahnya, ada ibunya, ada 2 orang anak yang usia di atas 17 tahun dan sudah perekaman elektronik, itu bisa per orang. Kalau KTP-nya yang di IKD itu hanya menampilkan 1 orang saja. Tapi untuk kakaknya kan 1 kakak. 1 kakak. Iya. Jadi untuk 1 kakak dengan 4 KTP elektronik itu masing-masing bisa untuk IKD. Tidak hanya 1 kakak 1 IKD, tidak. Berarti beda ya. Ya, itu mungkin yang menghambat kita kebanyakan atau gimana yang tadi harus ke
ke kecamatan atau ke catatan sipil verifikasi untuk verifikasi itu ya? Apakah bukan itu ya? Karena data kependudukan adalah suatu hal yang riskan. Jadi untuk verifikator harus dari timnya tersendiri. Iya, karena ada QR, ada juga swafoto. Jadi kalau pada waktu kita install aplikasi, kita masukkan data-datanya, terus ada verifikasi. Itu verifikasinya dengan QR dari sistem SIAK. Nah, setelah dengan sistem SIAK itu kita foto pakai QR, itu kita harus swafoto. Jadi kalau pakai fotonya orang lain dengan nicknya orang lain tidak bisa. Sistem akan membaca. Lebih cerdas ya. Itu artinya tidak bisa diwakilkan. Ya. Itu. Jadi kalau nicknya tertukar, nicknya atas nama IKD install atas nama saya. Terus swafotonya putrane tidak bisa. Jadi juga harus yang bersangkutan. Karena yang punya satu KTP, satu IKD. Gitu. Yang harus 17 tahun ke atas. Iya. Harus, kalau kurang dari itu tidak bisa mendapatkan IKD, KTP. Tidak bisa. Saya tuh pernah dulu pengalaman saya itu waktu di tempat mana ya? Alun Nganjuk. Itu ada dari Capil. Itu juga memperlihatkan IKD ini, digitalisasi ini. Tapi saya geopo toh ada KTP. Ternyata sangat dibutuhkan sekali. Baru tahu ini saya. Iya. Nanti data semua itu terintegrasi. Dari dasarnya NIK yang ada beberapa digit angka itu. Itu akan terkonek dengan NPWP, dengan BPJS, dengan data. Kalau kita pegawai negeri sipil itu NIP-nya akan tampil. NIP? Iya, tampil. Langsung ya? Langsung. Kok saya penasaran ya? Langsung ke dinas. Monggo ke kantor Capil atau kantor kecamatan. Sangat ada masukan lagi, ada informasi ini harus digunakan secara tepat ini harus dilakukan ini IKD ini. Iya, digitalisasi. Sebagai PNS harus memberi contoh pada masyarakat. Iya. Harus itu. Ya. Oke. Makasih atas informasinya tentang implementasi identitas kependudukan digital terutama di Kecamatan Tanjung Anom. Baiklah, ini adalah diskusi kita yang lebih asik, diskusi asik tentang identitas kependudukan digitalisasi. Dengan semua manfaat dan tantangan yang ada, penting bagi kita untuk tetap cerdas dalam menggunakan identitas kependudukan digital untuk kepentingan pribadi dan publik. Jaga data pribadi Anda dan tetap berpikir kritis tentang penggunaan identitas kependudukan digitalisasi dalam kehidupan kita. Terima kasih telah bergabung dalam episode podcast ini. Semoga pengetahuan tentang identitas kependudukan digital dapat membantu Anda dalam memahami dan menghadapi dengan bijaksana. Saya Ratih Diawidyaningtyas. Saya Yuniarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.